Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, sebelumnya Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita bisa kembali bersama-sama melanjutkan kuliah kita di mata kuliah statistika. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Dan bagi yang kurang sehat, kita doakan mudah-mudahan bisa segera sembuh. Amin. Allahumma amin. Baik, untuk kegiatan sore hari ini, kita akan melanjutkan kembali terkait dengan bagaimana kita mengolah data untuk kepentingan tesis teman-teman atau mungkin untuk kepentingan kita semua, ya. Pada pekan yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana kita menguji terbatas. Ya, jadi setelah kita mengembangkan perangkat dan dinyatakan valid oleh validator, ya tentunya setelah melewati fase-fase revisi ya, maka instrumen tersebut kita uji cobakan di kelas terbatas. Ya, jadi full materinya lengkap. Misalkan kita setting 2 kali pertemuan, ya 2 kali pertemuan. Kemudian pretest, post-test juga kita lakukan. Kita melihat dari aspek apakah ada beda antara sebelum pembelajaran dengan setelah pembelajaran. Nah, ujinya adalah pair t-test, uji T berpasangan. Nah, berikutnya setelah kita selesai mengadakan uji terbatas, tentunya dalam uji terbatas itu harapannya itu ada apa namanya perbaikan, ya, ada perbaikan beberapa perangkat atau mungkin ada hal-hal yang diperbaiki setelah kita uji terbatas. Ya, biasanya begitu ya. Nah, jadi kalau kita penelitian betulan dan itu agak memang apa namanya standarnya tinggi, maka harapannya itu dari uji terbatas ada temuan-temuan yang butuh diperbaiki. Nah, berikutnya adalah kita akan mengadakan uji luas. Uji luas itu kita melibatkan kelas pembanding. Nah, untuk hari ini kita akan mendemonstrasikan atau saya akan mendemonstrasikan yaitu uji luas untuk 2 kelas. Ya, jadi 2 kelas. Jadi ada 2 kelas yang kita gunakan, kelas eksperimen, yaitu kelas yang akan menggunakan perangkat pembelajaran yang kita kembangkan. Apakah media, apakah LKPD, apakah modul. Nah, itu akan kita implementasikan di kelas yang kita tunjuk atau kita pilih sebagai kelas eksperimen. Kemudian kita bandingkan dengan kelas yaitu kelas kontrol, kelas yang biasa kita lakukan pembelajaran pada umumnya. Gitu. Nah, tapi perlu diingat kalau kita ingin membandingkan media ya dengan media, model dengan model, pendekatan dengan pendekatan. Jadi membandingkan itu ya diupayakan matching atau setara. Gitu. Nah, meskipun nanti ada juga kalau dalam ilmu metodologi itu ada istilah desain non ekuvalen, tidak setara, tidak ekuvalen ya. Jadi yang satunya itu membandingkan pendekatan, satunya dengan campuran pendekatan dengan apa itu kan. Jadi ada hal yang tidak setara itu namanya mode desain yang non ekuvalen. Tapi kalau yang setara betul itu the matching gitu. Nah, di dalam uji MANOVA, teman-teman, itu ada 9 asumsi yang harus kita lakukan uji. Ya, ya kita tidak tahu apakah 9 itu bisa terpenuhi semua atau tidak. Tetapi idealnya ini 9 asumsi ini ada. Ya, kita lakukan dan apa namanya semuanya ada. Tetapi kalau tidak ada ya ya udah kita sebutkan ada beberapa hal yang atau ada beberapa asumsi yang tidak terpenuhi, namun sebagian besar telah terpenuhi. Nah, di situ. Jadi jangan sampai dari 9 itu misalnya yang terpenuhi ada 6. Nah, ini masih mending. Ya, tapi kalau dari 9 yang terpenuhi cuma 4. Nah, ini banyak kecacatan dalam analisis apa namanya data.
ya dalam uji luas. Yang pertama adalah variabel yang kita uji itu adalah continue, ya. Jadi post-test atau pre-testnya itu ya sifatnya continue skor, ya. Skor pemahaman konsepnya berapa? Maka ya skor siswa dibagi skor maksimal kali 100. Maka nilainya rentang 0 sampai dengan 100 gitu. Motivasi belajar ya kita buat continue, ya di situ. Kemudian ada variabel bebas, minimal itu ada satu, ya. Misalkan variabel bebasnya adalah media. Ya udah medianya dibedakan. Ada media eksperimen berupa media interaktif, simulasi. Media kontrolnya, kelas kontrolnya adalah media PPT. Gitu. Kalau ada tiga kelas, satunya media textbook. Nah, jadi ada textbook yang digunakan sebagai media. Kemudian independen observasi. Jadi observasinya itu apa namanya independen. Siswa itu tidak mungkin terlibat dalam dua kelas. Ya, jadi kalau sudah dipilih kelas A ini mahasiswanya A1 sampai dengan A30, maka A1 sampai A30 itu tidak boleh terlibat di kelas yang lain. Nah, di situ. Kemudian tidak ada outlier signifikan. Jadi tidak ada nilai ekstrim baik itu univariat maupun multivariat. Kemudian normalitas. Jadi kalau normalitasnya untuk univariat itu terpenuhi, maka normalitas multivariat juga akan terpenuhi. Kemudian tidak ada outlier multivariat ekstrim. Kemudian adanya linearitas, adanya homogenitas matrik. Ya, jadi apa namanya matrik kovarian dalam apa namanya grup ya. Jadi matrik kovarian dan juga matrik varian dan kovarian antar grup harus homogen. Nah, di situ. Artinya variabilitas dan hubungan antar variabel itu harus seragam di semua kelompok. Kemudian yang asumsi 9 adalah tidak terjadi multikolinearitas. Nah, di sini. Jadi 9 ini dilakukan uji awal. Nah, kita akan mendemonstrasikan atau mencoba untuk menguji. Jadi datanya di sini kelas eksperimen, kelas kontrol, kemudian ini ada kita kode satu kelas eksperimen, kode 2 kelas kontrol, ya. Ini kita akan menguji data post-test. Ya, post-test itu ya harapannya H0-nya ditolak. Kalau H0 ditolak berarti terdapat perbedaan karena H0 itu kan bunyinya tidak ada beda. Yang H1 atau HA-nya terdapat perbedaan. Nah, di situ. Kalau pretest harapannya adalah H0-nya diterima. Asumsinya apa? Kemampuan awal tidak ada apa kemampuan awalnya diasumsikan sama di situ. Nah, di sini kita akan gunakan SPSS. Jadi kita akan masukkan variabelnya. Di sini adalah kelas, ya, kemudian post test, kognitif, kemudian post test afektif. Ya, jadi ini bentuknya kita buat lebih umum ya. Jadi misalkan ya kognitif itu ya pemahaman konsep, tulis pemahaman konsep. Kemudian efektifnya adalah sikap ilmiah atau mungkin kerjasama, kolaborasi, motivasi, nah itu kan. Nah, di sini kita akan masukkan berikan kode, ya. Jadi kodenya kita berikan di kelas ini kan tidak butuh ya desimal kita buat 0, kemudian value-nya ini kita isi, yang satu ini kelas eksperimen, kita add, kemudian 2 kelas kontrol. Nah, di sini kemudian kita buka Excel yang sudah kita siapkan. Jadi di sini kelas ya kognitif sikap kita copy. Kita cepat aja nanti ya. Nah, memang yang kita uji ini agak banyak, tapi mudah-mudahan kalau kita gunakan aplikasi ya itu ya insya Allah cepat. Kita masukkan di sini. Ini kelas yang eksperimen, kemudian lanjut ke kelas kontrol. Kita copy juga sini. Hmm. Kita masukkan lanjutan ya di sini. Nah,
Ini sudah kita masukkan, kita simpan dulu ya biar lebih aman ya. Ini saya masukkan di download aja. Di bagian latihan manova. Oke. Nah, kita gunakan layar yang satunya ini, layar output. Ya, kita ini juga simpan biar lebih aman ya. Output kita masukkan juga di bagian dot sini. Output latihan manova. Oke. Nah, yang pertama adalah kita akan menganalisis yang namanya uji linearitas. Ya. Langkah pertama kita akan split dulu, kita kelompokkan, kita pilih split file. Nah, kelas ini teman-teman masukkan ya di dalam tab apa namanya? Di sini ya kita akan buat apa namanya? Grup ya, compare group, kita klik di sini baru kelasnya ini kita masukkan sini. Itu. Kalau sudah kita klik OK. Nah, maka akan muncul di sini adalah split file. Ya, jadi sudah ada tertulis split file. Kemudian untuk linearitas itu kita buat grafiknya. Apakah ada tren linear atau tidak? Kita pilih graph, kemudian legasi, kemudian scatter, ya. Kita pilih yang simple, kemudian define. Nah, dari sini teman-teman masukkan, ya, yaitu kognitif di variabel y-axis, kemudian afektif di x-axis. Kita balik bolak-balik ya nggak apa-apa sebenarnya ya. Nah, setelah ini kita klik OK. Nah, maka core hasilnya seperti ini. Ya, jadi ini sudah ada muncul. Kalau yang kelas eksperimen ya, ini kelihatan banget ya, ini linear. Kalau kita tren itu bentuknya linear. Ya. Yang kelas kontrol, nah bentuknya kayak gini. Ya, kita cek biar lebih tampak banget. Ya. Jadi namanya linearitas itu kalau kita lihat di grafik uji linearitas. Nah, bentuknya kayak gini, ya. Bentuknya apa namanya? Titik-titiknya itu membentuk garis atau seakan-akan membentuk garis yang sifatnya lurus. Nah, seperti ini. Jadi mungkin cari yang lebih tampak banget. Nah, inilah. Nah, ini namanya grafik yang data yang diasumsikan itu linearitasnya terpenuhi. Ini. Hmm. Nah, ini juga linearitasnya. Bentuknya gini. Ya. Kalau titik-titiknya itu membentuk pola, nah ini kan linear, ini juga linear. Kalau ini acak, ini jelas tidak. Ya. Nah, kemudian kembali ke sini, bagaimana kita memantapkan datanya itu betul-betul linear, maka kita bisa menambahkan jenis analisis, ya, dengan melihat compare min. Ya. Jadi kita masuk ke analisis, ya analyze, kemudian compare min. Ya, di sini kita pilih yang min. Nah, dari sini kita masukkan variabel kognitif sebagai dependent, efektif sebagai independent di sini. Nah, kemudian di sini teman-teman pilih option. Nah, di sini kita centang, ya kita centang, yaitu ANOVA tabel eta dan juga tes linearity-nya. Kita continue, kemudian kita klik OK. Nah, sudah muncul output, ya. Datanya linear atau tidak, kita lihat dari bagian di sini, ya. Nah, ini paling pokok. Nah, termasuk ini juga sebenarnya juga sama ya. Jadi ANOVA tabel ini ada nilai linearity, ada deviation from linearity, ya. Nah, kemudian dikatakan linear kalau nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05. Ya, sehingga ini kan 0,042 kurang sehingga dia untuk variabel yang eksperimen itu linearitasnya terpenuhi ya. Kemudian deviasinya ini ketentuannya lebih dari 0,05 terpenuhi juga ya. Kas kontrolnya
linearity dan juga deviasi from linearity juga terpenuhi semua. Ya. Kemudian korelasi, ya ini adalah tes linearity-nya. Kemudian apa namanya korelasi dari R square, ya ini kan kita upayakan kategorinya adalah ya sedang lah, ya ini terpenuhi semua juga. Jadi 0,4, 0,33 ini juga masuk, ya. Jadi ini kategori terpenuhi semua. Nih. Hmm. Nah, nanti teman-teman gunakan panduan yang sudah saya siapkan. Ini sudah ada semua langkah-langkah ya teman-teman. Cara membaca interpretasinya juga ada ya. Termasuk yang sini juga tadi kita singgung bagian sini. Dikatakan linear kalau nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Ini kan terpenuhi ya kan. Nah, kemudian yang sini juga sama. Itu. Kemudian kembali ke aplikasi SPSS di sini. Jadi kedua kelas ini terpenuhi semua. Gitu. Nah, berikutnya untuk melihat uji apa namanya multi kolonialitas, ya kita juga bisa kembali lagi, kita menggunakan perintah lagi analyze, ya. Kemudian kita pilih, ini saya geser dulu nih, analisis, kemudian regresi, kita pilih, kemudian kita pilih linear. Nah, kemudian kita masukkan variabel yang kita uji, post-test dependent, kemudian ya efektif independent. Nah, kita masukkan, kemudian pilih tombol statistik. Nah, ini kita centang, ini centang, centang. Kemudian paling pokok adalah di sini. Ya, ini collinearity diagnostik. Ya, kita ini akan uji. Ya. Kalau sudah ini dicentang, maka klik continue, kemudian pilih OK. Nah, sudah muncul outputnya seperti ini. Nah, bagaimana kita menginterpretasikan? Ya, maka di sini ada nilai, yaitu nilai koefisien. Ya, output koefisien ini output paling utama untuk mendeteksi multikolonialitasnya. Ya, terutama dari nilai di sini ya, yaitu nilai toleransi dan juga nilai VIF-nya. Kalau kita lihat di panduan di sini, teman-teman, ini juga sudah ada. Ini tadi. Nah, jika tidak terjadi multikolonialitas, ya, ketika toleransinya lebih dari 0,1, ya. Kalau kita cek di sini kan nilai ini, ya, toleransinya jelas terpenuhi. Nilai VIF-nya 1, ya. Kita lihat di sini. Dan juga VIF-nya kurang dari 10. Nah, artinya aspek multikolonialitasnya ini terpenuhi semua. Ya, karena baik itu kelas eksperimen maupun kelas kontrol, nilai toleransinya dan juga VIF-nya terpenuhi semua. Gitu. Nah, kemudian bagian bawah ini adalah tambahan. Ya, tambahan bagaimana maksudnya? Ini kita lihat dari nilai apa namanya condition index ya di sini. Eksperimen aman, tetapi yang ya ada ini nilainya 31, lebih dari 30. Ini juga lebih dari 30. Ini sebenarnya kita harapannya kurang dari 10 ya. Tapi karena variabel bebasnya cuma satu, maka ini tidak dianggap ya, tidak digunakan dalam menganalisis prasyarat MANOVA ya. Jadi ini tidak masalah. Jadi untuk satu variabel bebas, ya maksudnya jenis model, jenis pendekatan, jenis LKPD, itu cukup dilihat dari nilai toleransi dan juga nilai VIF-nya. Kalau nilai toleransinya lebih 0,1, VIF-nya kurang dari 10, maka aspek multikolonialitasnya itu terpenuhi, baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Nah, kita kembali ke sini lagi. Nah, kemudian berikutnya adalah kita akan menguji eh, normalitas, tapi sebelumnya setelah ini kan kita membuat blok ya, membuat grup. Kita akan matikan lagi grupnya, splitnya. Kita klik lagi ke data, kemudian split file. Nah, kita kembalikan ke sini.
ya. Jadi do not create group. Nah, ini jadi sudah tidak ada kelompok-kelompok lagi, ya. Kita oke, maka muncul split file off. Nah, kemudian berikutnya adalah kita akan menguji normalitas. Ini pernah kita lakukan di awal-awal ya, atau sebelumnya. Langkahnya sama dengan sebelumnya, yaitu analisis atau analyze, kemudian deskriptif statistik. Kita pilih kemudian explore. Nah, di sini kita gunakan yaitu post test. Kita masukkan baik kognitif maupun afektif, faktornya adalah aspek kelas. Nah, kemudian kita klik tombol plot ya di sini kita plot. Yang paling penting adalah ini normality plot with test ini dicentang. Ya ini kalau dicentang boleh nggak apa-apa. Ya ini matikan aja karena kita fokusnya adalah melihat nilai signifikansi dari uji normalitasnya. Kita continue, kemudian kita oke, maka muncul nah di sini. Ini kemana sudah ya. Jadi ini ada deskriptifnya. Ini bisa dilihat dari nilai skewness-nya sama kurtosisnya. Ini aman juga dari plus minus 2 kan terpenuhi ya. Ini juga sama. Ini juga sama ya. Ini agak ini ya. Ini masih terpenuhi karena plus minusnya kan antara min 2 sampai positif 2 ya. Lebih detailnya di sini yang kita pakai. Nilai signifikansi data itu normal kalau nilai signya lebih dari 0,05. Ini kan 0,8, 0,1, 0,08, 0,761 itu kan. Jadi dari data kelas eksperimen, kontrol, aspek kognitif, afektif, semuanya terpenuhi normalitasnya. Kalau setiap aspek atau setiap kelas, setiap dimensi kok terpenuhi normalitasnya, maka otomatis normalitas multivariatnya juga akan terpenuhi. Nah, di situ. Tapi nanti kita akan cek terkait dengan outlier-nya. Ya, outlier ekstrimnya ada nggak? Nah, di situ. Nah, kemudian jadi ini tambahan ya. Jadi ini tidak harus dibaca semua, tapi yang paling pokok yang tadi ya, yang nilai signifikansinya. Hmm. Nah, kemudian bagaimana kita apa namanya melihat normalitas multivariatnya ya. Jadi yang tadi kan cukup melihat dari ini ya teman-teman ya. Nah ini kan kita gunakan Shapiro Wheel karena sampelnya kan kecil ya. Sampelnya kalau kurang dari 50 itu Shapiro Wheel. Kolmogorov itu kalau sampelnya besar ya. Tapi kebanyakan ya hampir sama hasilnya. Tapi lebih peka yang Shapiro Wheel karena sampelnya kecil. Nah kemudian kalau sudah ini terpenuhi maka teman-teman coba untuk cek mendeteksi normalitas multivariatnya. Jadi ini adalah menguji normalitas tiap data. Ya, kemudian multivariat itu maksudnya kita uji data post-test afektif dan juga data post-test kognitif itu secara bersamaan untuk melihat normalitasnya. Nah, di sini kita melihatnya dengan outlier multivariat test. Ya, jadi nanti kalau di panduan juga sudah saya siapkan. Nah, ini tadi sudah, ini juga. Nah, ini juga sudah ya teman-teman. Nah, di sini ya, yaitu melihat normalitas multivariat. Jadi ada normalitas tiap data, itu namanya normalitas univariat. Ada juga normalitas gabungan atau kita kenal dengan normalitas multivariat. Nanti kita deteksi dari outlier multivariatnya bagaimana. Nah, langkahnya adalah analyze regression linear ya. Kita eh, eksekusi kembali ke bagian sini, analisis, analyze, kemudian kita pilih apa namanya regresi, ya regresi, kemudian linear. Nah, sudah ada muncul seperti ini, kita akan tambahkan. Jadi kita gunakan yang dependennya kognitif, independennya adalah afektif, kita konsisten saja. Meskipun nanti meskipun kita bisa juga membolak-balik ya. Kemudian kita pilih tombol sini save. Nah, kita akan centang beberapa pilihan ya. Yang paling wajib
satu yang unstandardized, kemudian studentized, ya, kemudian Mahalanobis, ya. Jadi di sini adalah uji normalitas untuk multivariat. Tapi nanti kalau mau tambahkan juga nih, yaitu ada Cook sama bagian di sini. Ini juga tambahkan. Tapi yang paling pokok itu adalah Mahalanobis, kemudian studentized, kemudian unstandardized. Ini paling pokok. Kemudian kita klik continue. Kalau sudah kita oke, nah sudah muncul hasil analisisnya seperti ini. Ya, ini ndak usah. Yang kita pakai adalah residual statistik. Ya, nah di sini. Ini adalah bagaimana kita akan melihatnya. Nah, di bagian panduan juga sudah muncul. Jadi ini kalau kita lihat sekilas, ya karena memang kita butuh panduan. Jadi untuk yang standardized residual ya atau termasuk juga studentized residual itu diupayakan tentang nilainya adalah min 3 sampai dengan positif 3 ya. Kemudian Mahalanobis distant ini diupayakan nilainya kecil. Tapi nanti ada panduannya. Kecilnya seberapa sesuai dengan jumlah variabelnya. Kemudian Cook distant ini kurang dari 1. Nah, kita cek di bagian sini. Nah, di bagian di bagian sini ya, standar apa tadi? Standar residual ya. Mana tak? Kadang tuh standardized residual. Nah, ini kan standardized residual, termasuk juga studentized residual ini nilainya pas ini. Ya, ini kan min 2 minimal maksimalnya 1,6. Ya, artinya berada di rentang min 3 sampai dengan positif 3. Gitu. Kemudian nilai Cook distance. Nah, ini kan minimalnya adalah 0, maksimalnya 0,1. Ya. Acuannya adalah berapa? Acuannya adalah kurang dari 1, artinya dia terpenuhi. Gitu. Nah, untuk yang paling pokok ini adalah Mahalanobis. Ini dilihat dari nilai chi-square. Ya, kalau kita lihat ini kan nilainya berapa nih? Mahalanobis distanya adalah 5,1 ya, 5,109. Nah, acuannya bagaimana di bagian bawah sini? Ya, kan nilai kecil, kecilnya berapa? Kita kan variabelnya kan cuma satu, ya, jenis pembelajaran yang diterapkan di kelas eksperimen sama kelas kontrol, ya. Jadi yang tadi kelas eksperimen sama kontrol itu satu variabel bebas, ya, jenis pembelajaran, misalkan satunya model PBL, satunya model discovery learning, dia masuk kategori variabel bebas jenis pembelajaran. Nah, kita gunakan alfa umumnya adalah untuk yang variabel bebasnya satu, ini untuk variabel bebas terikat ya, bebasnya ya jenis pembelajaran satu, alfanya kita gunakan yang bagian sini ya, pembandingnya adalah ini 6,635. Ya, artinya termasuk juga ya. Artinya dia masuk kategori yang bisa diterima karena nilainya di sini ya 5,109 ya, dengan nilai signifikansi 0,01 dia terpenuhi ya. Itu. Nah, kemudian berikutnya adalah yang terakhir itu adalah uji asumsi homogenitas. Ya, jadi untuk uji asumsi homogenitas ini berada di dalam uji MANOVA itu sendiri. Ya, sehingga uji MANOVA sekaligus kita melihat homogenitasnya. Nah, kita akan uji bagaimana nilainya, gampang sekali ya. Kita kembali ke output SPSS, yaitu analisis. Ya, di sini kita pilih analyze, kemudian general general linear model. Nah, di sini kita pilih kemudian multivariat. Nah, kita pilih kelas sebagai fix atau faktor. Dependennya adalah kognitif sama afektif. Ya, kita masukkan di sini. Ya, ini sudah masuk semua. Nah, karena kita hanya dua kelas, maka post hoc-nya itu
tidak bisa. Ya, di sini tidak perlu dilakukan karena hanya 2 kelas. Nanti kalau 3 kelas setelah pekan depan itu yang membedakan di sini. Dari 3 kelas atau lebih, ya, 3 kelas, 4 kelas, 15 itu posoknya bisa dilakukan analisis. Nah, karena tidak bisa, maka kita pilih aja di bagian option. Kita keluarkan deskriptifnya, kemudian estimasi efek size-nya. Jadi efek size untuk multivariate itu eta square namanya. Kemudian homogeneity test. Ini yang paling pokok di dalam uji MANOVA 2 kelas. Kita oke, kita continue dulu, kemudian oke. Nah, sudah keluar hasilnya. Ini tampak sekali ya. Kelas kognitif, post-test kognitif, afektif, kedua kelas eksperimen kontrol. Ini 8376 ya, ini 84 dengan 76 ya, sehingga secara kasat mata ini sudah tampak berbeda. Nah, kemudian untuk homogenitas matrik, jadi untuk melihat kovarian matriknya kita gunakan output yang ini, box test ya. Kita lihat dari nilai signifikansinya 0,6, artinya dia lebih dari 0,001, jadi agak berbeda dalam melihat output ini ya. Syaratnya adalah dikatakan homogen kovariat, matrik kovarian antar kelompok itu sama, itu kalau nilai signifikansinya lebih 0,001. Ya, jadi kalau kita lihat di sini kan nilainya 0,683, artinya aspek matrik kovarian ini terpenuhi. Itu terpenuhi semua. Kemudian habis ini kita lihat homogenitas setiap variabel ya, yaitu dari Levin test. Levin test di sini juga sudah tampak di sini ya. Ini kan multivariatnya atau manufanya. Ya, di sini Levin testnya. Lihat langsung bagian nilai sig semuanya 0,05 lebih ya. Jadi lebih dari 0,05 karena syaratnya adalah minimal 0,05. Semuanya terpenuhi, terutama aspek min karena kita kebanyakan ngujinya aspek based on min 0,18, 0,543. Artinya kedua variabel yang kita uji homogenitasnya terpenuhi semua di situ. Nah, kemudian paling pokok adalah ini tadi udah, kemudian multivariate testnya ini paling pokok, ini uji secara simultan. Ya, jadi hipotesisnya bunyinya begini, tidak untuk H0 ya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan nilai post-test ya kognitif dan post-test sikap. Nah, itu tergantung variabel yang teman-teman uji ya. Apakah pemahaman konsep, apakah motivasi belajar, ada istilah secara simultan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Ini tolong nanti kalau konteks tesis itu ya diubah sesuai dengan redaksi masing-masing. Yang HA ini artinya bunyinya terdapat perbedaan. Ya, jadi terdapat perbedaan. Dari sini semuanya terpenuhi semua nilai signifikansinya ya, semua nilainya kurang dari 0,05 artinya ada beda. Nah, di sini ya, jadi keputusannya signya kok 0 kurang dari alfa, maka H0 ditolak, H alternatifnya diterima. Nanti dalam penyusunnya seperti inilah, sudah saya buatkan, nanti teman-teman silakan untuk gunakan di dalam hasil analisis di tesis. Nah, kemudian untuk univariatnya, di sini kita lihat aspek sumbernya kelas, kognitif, sikap. Jadi kognitifnya 0,00, sikapnya juga 0,00. Artinya apa? Juga ada beda, ya. Jadi di sini bedanya gini, ya. Untuk postek kognitif, untuk postek sikap, ya H0-nya tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada postek kognitif antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Yang sini juga sama, ya. Jadi yang tadi adalah ada aspek simultan, jadi outputnya multivariate test ini adalah apa namanya menguji secara simultan. Apakah ada beda atau tidak secara bersamaan dua variabel terikat atau konteks ini adalah post-test kognitif dan juga post-test afektif. Yang bawahnya adalah dependent satu-satu yang ujinya. Ya, jadi yang sini adalah melihat
Aspek kognitif ternyata beda. Aspek sikap juga ternyata beda di situ. Nah, kemudian di dalam MANOVA, kita kan juga, atau mungkin di rumusan ketiga dalam tesis kita itu kan bagaimana efektivitas. Ya, efektivitasnya dilihat dari mana? Dari eta square. Nah, ini eta square-nya di sini, termasuk juga eta square secara simultan. Jadi ini adalah eta square simultan. Ya, untuk kelas kita pilih yang will lambda 0,423 ini gede ya. 0,423 ini gede. Kemudian yang sini secara simultan ya kognitif 0,26, sikapnya 0,389 ya. Ketentuannya bagaimana? Sudah saya buatkan kalau nilainya lebih dari 0,14 ya itu artinya efeknya besar ya. Kalau 0,01 sampai 0,005 ini kecil, 0,006 sampai 0,14, 0,13 lah itu sedang, 0,14 ke atas itu efeknya kategori besar. Nah, di situ. Oke, sampai sini bisa dipahami ya panjang banget ya. Nanti dipraktekkan sendiri lagi ya. Jadi memang artinya untuk mempelajari MANOVA ini dengan menggunakan aplikasi itu nggak ada masalah. Ya. Nah, kemudian terakhir bagaimana? Kita akan ringkas. Ya. 9 asumsi itu kita buatkan tabel asumsi 1 sampai dengan asumsi 9 itu. Kemudian ketentuannya seperti ini. Ya, ini silakan dipakai saja ketentuannya. Kemudian hasil analisis ini sesuai dengan variabel teman-teman, ya, sesuai dengan hasil SPSS-nya. Kemudian interpretasi apakah jawabnya terpenuhi atau tidak. Nah, di situ. Nah, ini nanti ringkasan karena kalau kita masukkan semua di bagian eh, tesis kita nanti jadi panjang. Ya, maka langsung di bagian hasil analisisnya ada 9 asumsi, kemudian secara ringkas disajikan pada tabel X. Nah, ini hasilnya, ya, gitu kan. Kemudian untuk manovanya seperti ini. Ya, kita lihat nilai uji multivariatnya adalah W lambda. Ya, nilai signifikansinya 0. Artinya apa? Hak nolnya ditolak atau terdapat perbedaan. Kemudian univariatnya masing-masing variabel juga sama, kita buat ringkasan seperti ini, ya. Kemudian efek Zeiss-nya secara simultan, secara parsial, aspek kognitif, parsial secara sikap, nilainya semuanya kategori besar. Situ. Baik, teman-teman, nanti tugasnya selain menyimak kembali, tugasnya adalah mempraktekkan uji MANOVA, ya, uji MANOVA untuk menguji kelas eksperimen dan kontrol. Ini jumlahnya siswanya ada 20 ya. Ini kan dari sini ya 20. Yang sini juga 20 ya. Aspek pemahaman konsep, kemudian aspek kolaborasi ya. Dengan langkah yang sama dengan yang saya demonstrasikan, kemudian nanti disusun secara ringkas hasil analisisnya output siap masing-masing, kemudian dibuat ringkasan seperti yang saya buatkan seperti ini. Jadi ada tabel ringkasan uji asumsi MANOVA, uji MANOVA-nya, ya ini uji MANOVA, ada uji univariatnya, dan juga ada efek Zeiss-nya di situ. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin Pak bertanya. Ini monggo, ini Bu Indah, silakan. Banyak pertanyaan ini Pak yang ingin saya sampaikan, tapi di sini saya tanya dulu yang terkait dengan uji Manova ini ya. Ye. Nah, untuk berdasarkan penjelasan yang Bapak sampaikan tadi, untuk uji Manova ini dikhususkan untuk menjawab pertanyaan di rumusan masalah untuk uji keefektifan ya Pak? Nggih, nggih, betul, Ya, betul. efektifkan 1 poin udah dapat. Nah, nanti ini di deskripsi untuk bab tiganya itu disebutkan menggunakan menggunakan uji MANOVA gitu Pak, betul? Nanti tekan Ibu apa namanya? Didetailkan. Oke, saya tuliskan coba nanti. Hmm. Jadi rumusan masalah ketiga itu adalah apa namanya? Efektivitas ya, Oke. efektivitas. Langkah pertama apa? Jadi bagaimana efektivitas ya
penerapan dari media atau perangkat yang kita kembangkan terhadap variabel terikat. Ya. Jadi ini rumusan masalah nomor 3 itu nanti panjenengan breakdown jadi beberapa pertanyaan. Ya. Jadi pertama adalah bagaimana jangan langsung apakah ada beda ya. Jadi memang agak susah kalau teruskan panjang lebar. Jadi rumusan masalah terkait dengan efektivitas pertama diawali dengan bagaimana atau mungkin apakah ada perbedaan ya. Apakah ada perbedaan aspek pemahaman konsep dan motivasi belajar secara simultan ya antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Itu kalau dua kelas ya. Kemudian yang kedua, apakah ada perbedaan secara signifikan aspek pemahaman konsep antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jadi secara satu persatu ya. Jadi apa namanya? Yang ini bisa semuanya jadi pertanyaan penelitian di bab 2 ya. Jadi ini untuk yang uji ringkasan uji MANOVA itu adalah untuk menjawab ada tidaknya perbedaan secara simultan dari variabel yang kita teliti. Di situ. Ya, jadi ini jawabannya di sini. Yang nomor 2 rumusan breakdown yang kedua dari uji efektivitas, apakah ada perbedaan aspek kognitif atau aspek yang teman-teman teliti di sini antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol secara dependen. Ya, tadi kan ada istilah simultan, yang sini tidak ada istilah simultan. Lawan kata simultan itu ada bisa parsial, bisa dependen, satu persatu itu kan. Nah, ini jawabannya dari di sini. Kemudian yang ketiga baru bagaimana atau mungkin bagaimana keefektifannya. Nah, di situ jadi nggak langsung keefektif, tapi kita dahului dari uji beda, kemudian baru bagaimana efektivitasnya. Ya, baik secara simultan maupun secara independen. Di situ jadi tiga tabel terakhir ini, tabel 2, 3, dan 4 ini dijadikan pertanyaan penelitian ya untuk yang bab 2 yang itu, untuk rumusan nomor 3 itu. Nanti yang rumus nomor 2 terkait dengan peningkatan ya cukup apakah ada perbedaan atau mungkin bisa gen score bagaimana peningkatan atau gen score pretest post-test dari implementasi itu kan gen score. Kemudian bagaimana apakah ada perbedaan pretest post-test dari implementasi perangkat pembelajaran teman-teman. Nah, di situ jadi uji perti-test itu masuk atau termasuk gen score itu masuk untuk breakdown pertanyaan nomor 2. Bagaimana uh, kepraktisan ya, keterlaksanaan kepraktisan itu kan dari uji terbatas ya. Nah, ternyata ada beda antara pretest sama post-test. Kemudian tambahkan juga nilai observasi keterlaksanaan pembelajaran. Tambahkan lagi nilai respon siswa di situ. Gitu Bu Indah, bisa dipahami? Berarti barusan 2 poin yang terjawab ya Pak untuk pertanyaan nomor 3 tentang keefektifan dan juga untuk kepraktisan ya Pak. Terus apalagi? Konfirmasi untuk untuk konfirmasi yang kepraktisan kita menggunakan gen score gitu ya. Mm-mm. Kemudian nilai observasi dan juga respon siswa. Iya, jadi Ber- kepraktisan itu yang jelas gen score ya, gen Oke. score. Ada juga pair t-test, tes, kemudian respon siswa. Nah, siswa. Jadi di sini itu untuk breakdown rumusan masalah nomor 2 ya. Oke. Bagaimana gen score, pretest post-test dari implementasi apa? Bagaimana apakah ada perbedaan secara signifikan nilai pretest dan post-test dari implementasi apa? Bagaimana respon siswa setelah mendapatkan pembelajaran? Nah, di situ ya. Jadi yang tadi untuk yang efektivitas ini apa perbedaan ya? Perbedaan simultan. Kemudian perbedaan dependent atau parsial ya, parsial.
Yang ketiga baru efek size. Apa nih? Atau ini eta, berapa eta square-nya? Nah, di sini. Jadi ini bisa di apa minimal tiga ya. Bagaimana efektivitasnya dilihat dari eta square ya. Jadi langsung aja. Ini bisa dirubah bagaimana efektivitas implementasi ya. Implementasi apa? Nah, terhadap apa dan apa? Ini kan ada dua kan? Efektivitasnya aspek kognitif dan juga aspek eh, Efektif ya. afektif, gitu kan? Jadi di sini bisa tambahkan dari nilai dari nilai eta square. Ini bisa ditambahkan lagi secara simultan. Ini juga tambahkan lagi nih, tambah lagi nih bisa nih secara atau parsial lah, parsial aja. Dan ini yang jelas rumusan masalah nomor 3 itu MANOVA, univariatnya, kemudian efek size-nya di situ. Itu Bu Indah, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, jadi gampang harusnya ya. Ini saya mengajarkan untuk teman-teman praktis aja, nggak usah macam-macam. Yang penting saya butuhnya ini kita gunakan, jadi dapat ilmu langsung besok diterapkan di situ. Oke, silakan yang lain. Bapak satu lagi boleh. Oke, nggak apa-apa. Mau ada kuliah kesempatan bisa ketemu diskusi ya sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Selagi saya bisa Oke. menjawab, saya jawab. Oke. Itu tadi dua untuk uji sudah ya Pak, pertanyaan ditanya apa? Yang dua untuk uji kepraktisan dan keefektifan. Nah, ini untuk kelayakannya Pak yang di awal. Oh, nah nih, jadi Salah satu. kevalitan. J. Bentar. Kevalitan itu pertama valid secara expert itu kan? By J expert. Pak. Expert itu dilihat dari bisa Lausi, ya kan? Lausi, Aiken, atau Gregory. Gregory. Kemudian interraternya, interrater dengan kappa, indeks kappa. Muncul ada pertanyaan kelayakan. Nah, sebenarnya begini, kalau kita esensi dari R&D, ya mungkin setiap desain beda-beda. Diskusi aja nggak apa, R&D itu kan menghasilkan, menghasilkan macam-macam, ya, menghasilkan produk media macam-macam yang berkualitas, gitu kan? Nah, kata-kata berkualitas itu diwujudkan dari validitas, kemudian kepraktisan, dan efektivitas di situ, ya. Jadi kalau kelayakan itu dari mana? Yang layak itu berarti tandanya adalah berkualitas. Nah, validitasnya, kepraktisan, dan efektivitas. Dilihat itu. Oke, tadi eh, beda beda pemahaman ya. Pemahaman antara dosen, bisa juga antara teman-teman dengan dosennya. Nanti nggak apa-apa, sampaikan aja diskusi. Pak, nih saya sudah membaca berbagai macam eh, apa namanya filosofi dari R&D itu kan menghasilkan produk yang berkualitas intinya. Nah, kata-kata berkualitas itu, jadi kalau kita lihat rumusan masalah itu mata kuliah apa, Bu Indah? Iya Pak. Proposal. Iya Mata betul. kuliah apa? J. Proposal Pak. Cara membuatnya begini. Rumusan masalah kan berdasarkan, nah saya langsung aja jadi berdasarkan pembatasan masalah, ya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana menghasilkan titik-titik ya yang berkualitas. Nah, titik. Ini intinya di situ.
Adapun rincian rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Baru poin satu, ya, bagaimana kevalitan. Nanti saudara sendiri. Nomor dua, bagaimana kepraktisan. Bagaimana yang tiga adalah bagaimana ke eh, keefektifan. Nah, di sini tidak ada istilah langsung kevalitan dan kelayakan. Ya, jadi kalau saya tidak mungkin kita tetap menjaga etika ya. Jadi saya tidak mungkin maksud dari dosen proposal tesis itu membahasakan aspek layak. Layak itu adalah dalam masih tanda petik itu adalah valid, praktis dan efektif. Ya. Jadi analisis kelayakan itu ya dilihat dari kevalitan, kepraktisan dan keefektifan di situ. Nah, ini silahkan nanti. Demikian juga, jadi esensi dari R&D itu kan menghasilkan. Ya. Jadi rumusan masalah penelitian itu core-nya adalah bagaimana menghasilkan produk bla 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 yang berkualitas atau layak. Nah, di situ. Adapun rincian rumusan masalah secara detail sebagai berikut. Nah, di situ. Ya. Terus tujuan penelitian juga sama berdasarkan rumusan masalah. Tujuan utama penelitian ini adalah menghasilkan produk yang layak atau berkualitas. Adapun rincian tujuan meliputi mengetahui kevalitan, mengetahui kepraktisan, dan mengetahui keefektifan. Di situ. Nanti dari setiap rumusan masalah 1, 2, 3 di breakdown lagi menjadi pertanyaan penelitian di bab 2. Nah, di situ. Itu Bu Indah sama teman-teman silahkan. Ada lagi? Satu lagi, Pak. Ini kemarin diarahkan untuk menggunakan level agreement yang dari Boris. Itu nanti diterapkannya di sebelah mana ya, Pak? Oh, Borik juga bisa. Borik itu hampir sama dengan Gregory. Ya, mana nih? Di poin satu, Pak, yang eh, diuji itu, Pak. Kevalitan toh. Iya, kayaknya, Pak. Ini juga sama. Jadi interneter ini bisa Borik. Nah, ini sama aja. Ya. Kalau saya lebih suka yang indeks kappa. Itu. Jadi untuk yang valid itu Lausi, Icon, Gregory. Kalau yang reliabilitas kesepakatan itu bisa Borik. Ya, Borik itu dua dosen juga. Ya, ya mungkin intinya adalah ikuti saja. Setiap orang itu punya pemahaman yang berbeda-beda, ya, dan posisikan pada posisi masing-masing. Ya, jadi kalau teman-teman sebagai mahasiswa ketemu dosen proposal Pak Winarto, ikuti pola beliau, kemudian kalau punya argumen sampaikan. Nah, gitu. Dan kok beliau untuk semuanya dan beliau punya pandangan seperti itu dan nampaknya agak susah, sudah ngikuti gitu aja itu. Ya. Kok pendapatnya kok apa yang disampaikan Pak Didi kok berbeda, udah nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Ya. Gitu. Jadi kita buat yang simpel saja. Ya. Jangan sampai kita itu terhambat dalam menyelesaikan penelitian karena ada beberapa hal yang berbeda dengan terutama dengan pembimbing kita. Nah, di situ kalau saya kan hanya sebatas menyampaikan mata kuliah di statistika. Nah, di situ. Iya, Itu Bu Pak. Indah. Nah, jadi Terima kasih sekali, ini sangat jelas sekali. Saya mohon maaf ini jadi panjang perkuliahannya karena nggih, pertanyaan dari awal sampai akhir yang seharusnya mungkin kita menganalisis sendiri, tapi sudah Bapak jelaskan, jadi saya mendapatkan pencerahan. Jadi paham sekarang Pak, jadi mana pakai alatnya mana gitu ya. Mudah-mudahan tidak nggih, salah nggih. dalam eksekusinya nanti. Terima kasih sekali ya Pak. Nggih, sama-sama. Monggo yang lain, teman-teman. Biasanya banyak yang bertanya, ini siapa lagi nih? Kalau nggak ada, maka diasumsikan sudah bisa diterima, ya, sudah bisa dipahami. Nanti silahkan semuanya ngikuti tata apa namanya analisis di sini. Nanti silahkan juga sambil menyimak.
ya menyimak rekaman akan saya share juga nanti insya Allah. Dan kalau kita fokus pada aplikasi, saya yakin setengah jam itu ya sudah selesai. Ya tinggal kita interpretasikan setiap output yang utama ya khususnya dalam menjawab 9 asumsi. Nanti yang jelas kalau kita penelitian tuh mungkin 9 asumsi itu tidak semua terpenuhi ya. Nggak apa-apa. Kita upayakan sebagian besar sudah terpenuhi sana. Nah, di situ. Yang paling pokok adalah normalitas dan juga homogenitas itu yang paling pokok. Ya, tapi kalau uji macam-macam itu kan panjang sekali ya. Namanya penelitian itu apa namanya sangat banyak. Kita neliti manusia itu kan ya tidak bisa dikontrol secara sepenuhnya. Ya, yang jelas kita lihat dari berita post-test ada signifikan kenaikan ya itu yang bisa kita sampaikan utama di dalam pembahasan penelitian itu. Bapak maaf izin ada tambahan request pertanyaan ini dari Oh, nggih, rekan. nggak apa-apa. Silahkan, nggih. Yang untuk Boris analisisnya bagaimana ya Pak? Borik itu nanti buka di Google juga, mungkin bisa kita carikan. Atau tanya di ChatGPT langsung to the point itu ya. Kita coba. Jadi dia fungsinya sama. Kalau dikatakan langsung kepada analisis Borik itu sebagai kelayakan, itu sebenarnya kurang, bagi saya itu kurang pas. Karena itu kan kesepakatan ya. Kesepakatan namanya berkualitas atau layak itu ya kita buktikan dari aspek validitasnya, kemudian kepraktisannya bagaimana, kemudian implementasinya seperti apa. Ya, kita bukakan coba yang ChatGPT, metode analisis Borik. Nah, kita tanya, dia persis dengan kappa juga, jadi ada setuju tidak setuju, jadi menggunakan dua apa namanya rater atau dua validator. Ya, sini. Nah, kok rumusnya panjang sekali nih. Atau mungkin kita lihat yang contoh dan ini contoh metode penelitian Borik. Carikan. Jadi Borik itu indeks kesepakatan. Karena saya cenderungnya ke indeks kappa, jadi yang saya sampaikan itu indeks kappa. Tetapi kalau ada yang menggunakan Borik itu juga boleh-boleh saja. Kita coba carikan. Ini dah temu nih. Terus Borik. Kok ini sih? Hmm. Nah ini ya. Sudah kelihatan teman-teman? Iya Pak, kelihatan. Nah, jadi ini adalah metode Borik. Ya. Jadi nilainya analisisnya adalah nilai dari sini R, percentage of agreement, kesepakatan. Nah, ini sama ini, yaitu reliabilitas. Nah, kalau kemarin kan saya menyampaikan apa nama pertama adalah validitas ahli dari Icon boleh, Lausi boleh, kemudian Gregory boleh. Kemudian reliabilitas antar validator itu menggunakan kappa untuk dua validator, lebih dari itu menggunakan Fleiss kappa. Gitu. Nah, selain itu bisa juga menggunakan Borik. Borik itu ya ini satu kurangkan A min B bagi A plus B kali dengan 100%. Ya, jadi ini adalah A skor lebih tinggi dari penilai, ya. B adalah skor lebih rendah dari penilai.
Jadi ini apa namanya metodenya seperti ini. Tapi nanti jelaskan aja kalau sama-sama. Jadi kappa itu indeks persetujuan, kesepakatan antara penilai juga sama. Ya, jadi mungkin besok-besok kalau sempat mungkin kita praktekkan. Tapi ini sementara karena sudah terlanjur dari awal itu kita gunakan indeks kappa ya sama saja. Fungsinya sama di situ. Jadi mau pakai borik ya boleh, mau pakai indeks kappa juga boleh, atau indeks Fleiss kappa. Nah itu. Jadi kemarin kan saya sudah jelaskan kalau kappa itu untuk dua validator, Fleiss kappa untuk lebih dari dua validator di situ. Gitu Bu Indah. J, Pak, terima kasih penjelasannya. Jadi sama nih. Jadi J. reliabilitas sama itu. Dan lagi, Izin bertanya, Bapak. ini silakan Bu Yanti. Eh, Terima kasih atas penjelasan Bapak yang begitu jelas ya, Pak, luar biasa. Yang ingin saya tanyakan itu mungkin agak keluar dari tema gitu ya. Ini nggak apa. Barusan kan Bapak melihat dari itu ya tesis siapa gitu dari Eprin. Nah, ini kami Mm-mm. gitu, saya terutama tidak bisa mengakses ke Eprin itu, Pak. Bagaimana caranya? Soalnya untuk menyusun tesis itu ya perlu Heeh. kan contoh gitu ya. Perlu melihat-lihat, perlu baca-baca dari tesis-tesis yang ada di UNY ini, yaitu yang Ini dari saya juga. Heeh. iya. Saya sudah bertanya ke Pak Sabar karena kebetulan Pak Sabar dosen pembimbing saya gitu ya. Waktu itu katanya bisa langsung akses, tapi ketika saya mencoba gitu kan harus login, terus harus menunggu email gitu, email balasan dari pihak kampusnya. Tapi sampai sekarang belum ada balasan gitu, Pak. Bagaimana ini? Iya, ini teknis ya. Ini saya juga Ya, nggak bisa teknis. menjawab langsung ya. Hmm. Ya mungkin ya no, apa namanya? Tanya ke dosen pembimbing masing-masing ada tidak ya apa namanya istilahnya tesis contoh yang bisa jadikan pedoman itu kan. Dan saya mungkin juga bertahap. Saya itu punya ide karena saya sudah mulai terlibat di banyak untuk membimbing. Kalau membimbing satu persatu itu waktunya sangat luar biasa. Mungkin ke depan tuh saya mau membuat Bismart khusus untuk bimbingan tesis. Artinya itu ada kendala apa? Oh, ternyata saya bingung dalam membuat bab 3. Kita buatkan bab 3 itu isinya seperti apa, kemudian olah-olahnya seperti apa. Sehingga cukup dengan itu dan saya sudah mulai membuat instrumen untuk self assessment, kesiapan untuk proposal. Itu nanti bisa dicek kekurangannya apa di situ. Karena memang fokusnya di karena RPL ya beda ya. Kalau reguler itu semester satu tuh fokusnya di proposal, nanti masuk di mata kuliah proposal itu fokusnya pengembangan perangkat. Nah, untuk teman-teman itu luar biasa. Mata kuliah Metopen, kemudian mata kuliah proposal langsung jadi satu. Semester depan sudah ambil data harapannya, tapi itu ya memang butuh effort yang luar biasa gitu. Tapi kan sudah punya arsip ya, sudah punya arsip dalam perkuliahan, sehingga tinggal, kok perkuliahan, dalam pembelajaran di sekolah masing-masing itu kan, sehingga bisa digunakan langsung, diadaptasi, dimodifikasi, sesuai dengan yang diteliti, gitu. Gitu Bu Yanti. Iya, Bapak. Kalau misalkan, mohon maaf ini ya dosen pembimbingnya itu mungkin agak sibuk gitu, Pak. Tidak menjawab WA atau apa, kita bisa menghubungi ke siapa gitu, Pak, untuk teknis ini gitu. Soalnya agak susah gitu kalau kita mencari-cari tesis yang untuk dijadikan pedoman gitu, Pak. Mm-mm. Ah, ah. Nggih, nggih. Nanti mungkin ya butuh ke dosen pembimbing, kalau saya kan belum belum bisa apa namanya memberikan contoh secara langsung gitu ya. Iya, baik. Berarti ke dosen pembimbing tesisnya ya, Pak ya. Nggih, heeh. Iya. Iya, baik, Bapak. Terima kasih. Hmm. Baik, ini saja mungkin ya kegiatan kuliah kita. Kalau kita sambung lagi mungkin di pekan depan, silakan tugasnya nanti bisa dikerjakan untuk latihan dalam MANOVA 2 kelas ya di situ.
Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipraktekkan di dalam pengembangan proposal. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Pak. dulu, Bapak. Sama-sama.